Semangat. Jadi waktu itu pertama kali terbit tanggal 2 September 1933. Jadi waktu itu tidak seperti majalah yang ada sekarang, seperti ini tampilannya kayak tabloid. Nah, baru 2 atau 3 tahun kemudian sudah menjadi seperti sekarang, seperti majalah. Saya di majalah Panjebar Semangat ini sebagai generasi ketiga yang melanjutkan keberadaan majalah ini. Jadi di sini juga saya selain sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin perusahaan. Panjebar Semangat itu lahir pertama tanggal 2 September tahun 1933. Jadi jauh sebelum masa kemerdekaan. Nah, pada waktu itu yang mempunyai ide dan memprakarsai adalah pahlawan nasional Dr. Sutomo. Beliau mempunyai ide bagaimana supaya pesan-pesan untuk membangkitkan semangat perjuangan ke masyarakat ini bisa tersampaikan dengan efektif. Makanya beliau berinisiatif membuat majalah. Nah, untuk supaya pesan itu efektif ke pembaca, makanya beliau memutuskan untuk berbahasa Jawa. Kalau dulu mungkin untuk membangkitkan semangat dalam mencapai kemerdekaan, sekarang lebih ke melestarikan kebudayaan, dalam hal ini bahasa Jawa. Nah, inilah gambaran tentang Panjebar Semangat. Bisa juga saya tambahkan ya, ketika pertama kali terbit sampai sekarang umurnya tahun ini kita menginjak 89 tahun, itu banyak hal yang mempengaruhi naik turun oplahnya kita. Jadi kita pernah mencapai ke zaman keemasan tuh tahun 60, tirasnya sampai 85.000 eksemplar. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian ada pengaruh ini perkembangan media elektronik dan perkembangan secara global ini, media cetak itu semakin menurun. Nah, ini yang PR kita. Jadi kalau saya pribadi sebagai penerus keberadaan Panjebar Semangat, saya tetap berupaya keras supaya keberadaan majalah Panjebar Semangat ini tidak lekang oleh zaman. Jadi sampai kapanpun kami akan berusaha supaya Panjebar Semangat ini tetap ada. Redaksi Panjebar Semangat hampir sama dengan media-media yang lain. Jadi di sini ada proses-proses sebelum naskah itu naik cetak. Tapi perlu diketahui bahwa naskah di Panjebar Semangat itu ada 2 jenis. Pertama adalah naskah non-fiksi. Naskah non-fiksi ini adalah naskah-naskah berita. Naskah berita, reportase, kemudian hasil tulisan wartawan sendiri dan sebagainya. Yang kedua adalah naskah fiksi. Naskah fiksi ini sering kami sebut adalah naskah sastra. Jadi ini naskah kiriman dari pengarang-pengarang di luar. Bisa berupa cerita pendek, bisa berupa cerita bersambung, kemudian cerita misteri, kemudian wayang, dongeng dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah naskah fiksi yang butuh proses agak lumayan panjang. Pertama adalah seleksi. Kenapa harus diseleksi? Karena kiriman yang masuk itu jumlahnya banyak. Dalam 1 minggu itu bisa mencapai 30-an. Padahal yang kita pilih itu
rata-rata hanya 5 untuk semua jenis publik. Tentu saja harus diseleksi dengan sangat ketat. Nah, hasil seleksi naskah itu kemudian dikirim pada ilustrator. Nah, setelah digambar, nah tentu saja proses gambar ini tidak bisa segera. Jadi kadang-kadang 2 hari baru dikirim balik, kadang-kadang 3 hari. Makanya kami harus mensiasatinya jauh-jauh hari. Nah, setelah naskah fiksi ini dikirim balik oleh ilustrator, baru kemudian saya melakukan proses-proses editing atau mengedit naskah itu, karena kebetulan saya adalah redakturnya rubrik sastra. Ini kita berada di ruang percetakan majalah Penyebar Semangat. Gedung ini milik Gedung Nasional Indonesia, pemerintah Kota Surabaya, yang merupakan aset cagar budaya. Untuk pencetakan majalah Penyebar Semangat ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu cetak cover. Cetak cover itu biasanya dilakukan pada hari Rabu, sekaligus 2 edisi, karena memang untuk menghemat waktu dan biaya. Dan kemudian untuk cetak isi dilakukan pada hari Kamis, yaitu deadline-nya biasanya sore jam 3, karena memang menunggu isi yang sedang dikelola oleh redaksi, kemudian ditata oleh bagian setting. Kemudian setelah selesai platnya, baru kita cetak di mesin belakang saya. Kemudian sambil berjalan, hasil dari cetakan itu kita bawa ke ruang sortir, jilid, dan potong. Kemudian setelah selesai pemotongan, baru diserahkan kepada bagian pembungkusan. Pembungkusan ini dilakukan 2 hari, biasanya sore itu juga sampai selesai, dan dilanjutkan esok harinya. Setelah selesai pembungkusan dan pemberian alamat, baru kita kirim ke masing-masing agen dan pelanggan. Dikirim hari itu biasanya pengakuan pelanggan dan agen-agen itu biasanya diterima hari Senin dan Selasa. Kami punya harapan ya, tentu ya, untuk dalam rangka melanjutkan keberadaan majalah Penyebar Semangat ini, dalam rangka melestarikan kebudayaan ini, tentunya kami punya harapan-harapan ya. Jadi selama ini memang kami tuh merasa sendiri, karena apa ya, untuk operasional, untuk kegiatan keberlangsungan Penyebar Semangat ini kami berusaha sendiri, dalam artian
iklan itu tidak pernah ada. Padahal sebenarnya kami berharap para pemasang iklan itu mbok melirik kami seperti itu. Itu kemudian barangkali ada yang pemegang kebijakan yang kebetulan menyaksikan video ini, mungkin yang tergerak untuk membuat kebijakan yang ramah. Jadi seperti ini. Sebetulnya kalau ada kebijakan begini, semua sekolah, katakanlah SD, SMP, berlangganan majalah Penyebar Semangat. Nah itu amat sangat sudah menolong kami. Jadi paling tidak di perpustakaan itu ada majalah Penyebar Semangat, karena selama ini majalah Penyebar Semangat itu seringkali dijadikan acuan oleh guru-guru, terutama guru-guru bahasa daerah dalam pelajaran bahasa daerah di sekolahan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu harapan kami, dan dari generasi muda juga kami berharap lebih bisa menerima kehadiran majalah Penyebar Semangat. Itu sebenarnya memang PR dari kami itu regenerasi pembaca, karena selama ini orang beranggapan wah Penyebar Semangat ini majalah yang sepuh-sepuh. Nah itulah, jadi ini sebetulnya tugas kami juga ini regenerasi pembaca agar para generasi muda itu lebih bisa tertarik, dengan demikian bisa untuk keinginan untuk melestarikan majalah berbahasa Jawa ini bisa terjaga seperti itu.